memberikan tempat untuk kita di sana untuk ya lebih berkreasi di sana kan. Ya PKL lah. Ketika sudah diberikan ilmu harus siap untuk memberikan ilmu. Yang keempatnya kita juga ada tes ilmu bela diri. Oh ada juga. Ada celah di situ untuk masuklah poin. Masih di Postbar podcastnya para pembaris legendaris. Oke, masih barengan sama Rocky di Rocky Dania Channel. Masih kita barengan di Postbar podcastnya para pembaris legendaris. Nah, kalau kalian udah nunggu episode selanjutnya dari Postbar, dari kemarin kita udah agak libur ya, karena kita liburnya PSBB udah jelas, terus juga libur lebaran juga. Dan hari ini Rocky balik lagi di studioan lah ya. Walaupun kecil tapi yang penting bercahaya dan bisa memberikan makna buat kamu semua. Nah, hari ini Rocky bakalan kedatangan narasumber atau bintang tamu yang keren banget, pelatih muda, berprestasi dan juga punya usaha juga. Nah, ini kita korek-korek ngobrol-ngobrol tentang itu. Oke, jadi jangan kemana, tetap di Postbar, tetap subscribe, like, juga nyalain lonceng notifikasi kamu untuk bisa stay tune di Rocky Dania. Jangan kemana, Rocky balik lagi di Postbar, podcastnya para pembaris legendaris. Masih di Postbar podcastnya para pembaris legendaris. Oke, hari ini Rocky udah barengan sama Kang Bayu. Gitu soalnya ya, karena kita masih physical distancing. Ya, siap. Oke. Nah, Kang Bayu ini adalah owner dari Saka Manajemen atau Saka Production apa sih? Saka Force. Ya sebenarnya di Saka Family aja. Saka sih. Family sebetulnya ya. Oke, Kang Bayu sebelumnya akan mau nanya kabarnya dulu. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik, luar biasa. Masih PSBB. Masih PSBB ya. Hari ini Tetap kita semangat. pertama new normal ya. Hari ini kita pertama menyambut masa normal baru nih guys. Jadi New normal. New normal. Nah, habis ini Rocky bakalan nanya-nanya juga sama Kang Bayu tentang ceritanya tentang Sakanya awalnya gimana. Siap. Terus juga apa aja yang Saka itu bergerak di bidang apa? Nanti kita tanya-tanya ya. Siap. Oke. Kang Bayu menyambut new normal nih. New normal dulu ya, new normal. Gimana kesan-kesannya selama PSBB dan selama dunia baris ini lagi tiarap nih? Berat ya pertanyaannya nih. Ya sebenarnya ini tantangan ya untuk kita kan, para pelatih juga semuanya yakin lah berpikir gimana caranya tetap mendidik anak-anak supaya masih tetap bisa berlatih, kemudian masih bisa memberikan prestasinya untuk sekolah gitu kan, walaupun dengan kondisi yang seperti ini. Kalau saya pribadi dengan kondisi yang seperti ini, saya lebih ke teori. Lebih ke teori. Anak-anak emang tidak latihan di praktek, tapi kita lebih menitik beratkan pada teori. Gitu. Oke. Nah, kalau yang belum tahu nih, kalau kita nyebutnya buffers. Buffers itu baris lovers. Oh, siap. Jadi untuk yang pecinta channelnya podcastnya ini pembaris, namanya buffers. Nah, buffers ini pengen tahu nih, sebenarnya udah lama banget kan katanya kalau di IG ya, pengen dong tampilin Kang Bayu katanya cerita-cerita tentang Saka. Nah, sekarang tolong dong ceritain dikit aja tentang awal mulanya Saka itu. Karena kalau yang emang Rocky bilang Saka itu racing star-nya Seman Satu Margasi ya. Racing star lah ya, juara terus gitu. Nah, gimana nih awal mulanya Saka bikin Saka agak deketan? Nah, sebenarnya Saka itu kita awalnya di wadah aja sih gitu. Yang membentuknya kita ada bertiga kan, ada saya, ada Kang Arif, ada Kang Rangga. Cuma beliau sedang ada kegiatan juga, ada yang udah kerja gitu kan. Nah, Saka itu awalnya dari Satria Wijaya Saka. Oh, Satria Wijaya Saka. Ya, Oke. Satria Wijaya Saka itu awalnya di situ. Kemudian kita kembangkan. Awalnya di situ kita hanya membantu melatih di
SMP 4 Cimahi di angkatan 21 Iya. ya angkatan Pidia itu. Ya, Nah, Kang Rian, Kang iya, Randi. Kang Randi gitu. Ah. Ya beliau memberikan tempat untuk kita di sana untuk ya lebih berkreasi di sana kan. Ya PKL lah di Iya, situ. Kita PKL di Itu Kang Bayu SMP masih 4. sekolah? Masih sekolah. Masih sekolah. Masih Oh, sekolah. iya. Ini Jadi- muda banget loh. Muda banget dibandingkan Rocky masih muda banget. Itu kita masih kelas 2 karena kita dididik 2 itu SMA? kelas 2 SMK gitu kan di SMK Angkasa Bandung. Kita dididik Kang Sarul itu bukan sekedar berlatih. Kita dilatih untuk menjadi pelatih. Ya, karena Kang Sarul bilang waktu podcast sama Kang Sarul terakhir bahwa dia prinsipnya adalah membuat generasi selanjutnya. Betul, Nah, kan? gitu. Oke. Jadi ini masih turunan-turunannya juga lah ya. Lanjut, seru-seru. Ya, makanya sekarang pun saya sama itu prinsipnya untuk melatih mencetak para pelatih. Walaupun ya saya juga masih baru gitu. Ya. Gak apa-apa. Terus Gitu. Nah, Saka Akhirnya ini Saka ada. akhirnya Saka ada dari tapi Satria Saka Wijaya itu, Saka. benar. Tapi Saka itu awalnya sampai 4 atau bukan? Awalnya dari situ. Oh. Awalnya dari situ. Satria Wijaya Saka, Satria ya subjek ya. Kitanya Satria, seorang Satria Wijaya yang paling unggul. Paling unggul dan Sakanya itu artinya bersyukur. Oh gitu. Gitu. Jadi ketika kita udah jauh juara tapi tetap bersyukur. Ya, ya gitu. Itu. Kemudian ke SMP 45 Bandung kita Sama ngebantu Teh gitu. Icin ya dulu Ya, ya. Teh Ah, Icin. Cin, apa kabar Cin? Teh Icin, Kang Dian, ya sama teman-teman lainnya gitu. Sana karena prinsipnya pada saat itu ketika udah beres tugasnya sampai Jumum, Iya. Nah. Oh. yuk beres. kita berangkat. Hmm. Jadi kita cari pengalaman sebelum ke sekolah yang kita miliki gitu kan. Nah, sekolah yang pertama kali itu di SMK Propita Kang. Propita gitu. SMK Propita baru lanjut ke Seman 1 Marga Asih, kemudian SMP 2 Marga Asih. Dari SMP 2 Marga Asih terus ke SMP 1 Katapang. Nah, di situ stuck saya ngelatih untuk semuanya. Kemudian di Seman 1 Marga Asih saya cetak bibit-bibit. Bibit lagi. Ya, saya cetak bibit-bibit anak-anak yang sekarang udah kelas 2 naik ke kelas 3 ini saya sebar gitu. Ayo adik-adik waktunya kalian gitu. Tapi kalau total anggota Saka sekarang ada berapa? Ada kurang lebih di 8 ya 10 sekolahan 10 ada, sekolah gitu. di Kota Bandung. Sebandung Raya Sebandung lah, Raya, misalnya. Sebandung Raya. Tapi intinya di mana tuh? Nggak maksudnya base campnya lah. Kalau Intinya base camp sih nggak ada. nggak ada ya, karena kan kita bukan manajemen sebenarnya, bukan manajemen dalam arti gabungan pelatih-pelatih Iya, bukan, iya. tapi diawali dari saya kemudian anak-anak didik aja, jadi murni gitu, satu komando dari saya, Oh, jadi iya. tidak ada hubungan dengan pelatih-pelatih Pelatih-pelatih lain. lain. Banyak sih yang mau, Kang gimana mau Mau gabung di Saka, Saka, ya. aduh maaf saya bukan manajemen Iya. gitu, ini hanya yang dilatih sama saya aja. Saya bilang gitu. Jadi bukan gabungan antara pelatih-pelatih kayak misalnya Skalang atau BSP ya misalnya. Ya. Kalau Saka itu memang satu komandonya di Kang Bayu. Iya gitu. Ya, jadi sekarang tahu ya. Tapi banyak juga pertanyaan Q&A yang masuk. Gimana sih caranya biar masuk Saka? Nanti kita tanyain setelah yang satu ini ya. Jadi direm dulu nih. Masih banyak pertanyaan yang bakal kita tanyain sama Kang Bayu ya. Jangan lupa tetap subscribe, like, share, dan juga nyalain lonceng notifikasi kamu supaya kamu bisa stay tune di channelnya Rocky Dance. Jadi kemana-mana, Rocky balik lagi bersama ini di Postbar, podcastnya para pembaris legendaris. Masih di Postbar, podcastnya para pembaris legendaris. Masih di episode barengan Kang Bayu, owner dari Saka Force. Ya, Saka lah pokoknya. Yeah. Ya. Nah, Kang Bayu, lanjut nih. Aku mau nanya, sebagai pelatih yang muda dong ya, dan melihat perkembangan dunia baris. Betul. Ya. Kita tahu lah, kita buka-bukaan aja kalau misalnya jadi pelatih itu sebetulnya gajinya bukan pekerjaan yang menjanjikan lah. Iya. Nah, ada nggak sih titik balik kenapa sih mau jadi pelatih atau untuk sementara ini ya? Atau misalnya memang cita-citanya jadi pelatih paskibra gitu? Atau emang ada nggak sih satu titik yang ya ini passion gue nih di sini gitu? Iya.
Yang pertama saya hanya menjalankan amanat aja Kang dari Kang Sahrul. Ketika sudah diberikan ilmu harus siap untuk memberikan ilmu. Gitu. Ya saya pengabdian. Selama saya melatih gitu kan, pengabdian kemana-mana, satuan-satuan yang udah saya latih. Nah, ketika sudah tercetak, terbentuk, ya kita nggak munafik lah ya, bahwa pelatih juga butuh untuk sana sini, untuk bensin, untuk makan dan lain-lain. Nah, di situ saya melihat ada titik di mana ini merupakan satu industri besar. Gitu. Awalnya kan kita mau beli atribut gitu Kang ya, beli atribut. Waduh, ini kalau beli atribut mahal juga gitu kan. Nah, saya ada saya ada bekal di SMK dulu, ya diajarin sama senior gitu kan, bikin atribut gitu. Dari bahan-bahan yang dulu itu dari kardus bahkan dulu kan. Ya primitifan lah atribut-atribut dulu gitu kan. Nah, semakin kesini kemudian ada yang nanya itu beli atribut di mana gitu kan, padahal nggak tahu dalamnya itu masih kardus gitu. Yang penting luarnya aja keren. Ya luarnya keren itu awalnya kayak gitu. Nah kemudian saya cobalah memulai gitu. Ya udah coba dibuat bisnis aja deh, bikin atribut gitu kan. Seenggaknya anak-anak didik juga pengeluaran jadi nggak terlalu besar. Kemudian bisa bantu teman-teman paskibra yang lain kan. Jadi tujuan membuat atribut ini Saka Production kita di atribut paskibra Saka di IG juga ada. Nah tujuan utamanya kita emang barang-barangnya nggak mahal gitu, karena tujuannya itu untuk membantu teman-teman satuan-satuan yang kesulitan untuk membuat atribut gitu. Terus kalau yang tadi titik balik untuk jadi pelatih deh gitu. Tadi menjalankan perintah apa? Iya, amanat dari Kang Sahrul itu. Gitu. Nah, jadi Saka ini juga bergerak di bidang atribut dan aksesoris ya. Iya. Kalau sekarang baju juga ya? Kostum ya ada juga. Gitu. Dan juga kemarin lihat update bakti sosial juga. Ya, keren alhamdulillah. Banget ya. Keren banget. Nah, Kang Bayu untuk nyampe ke sana nih, nyampe ke titik di mana bisnis dengan baris itu bisa ada perbedaannya di mana sih? Karena kan beda-beda itu ada juga pelatih yang memang gue bisnis aja, barisnya dibelakangin. Gitu. Tapi kan kalau Saka ini memang buka bisnis juga, tapi juga prestasinya berbanding lurus dengan bisnisnya. Kayak gitu. Kalau untuk bisnis dan dunia baris berbaris ini, ya saya sebagai pelatih ya profesional kan. Kalau misalkan ini waktunya melatih ya totalitas, membuat atribut juga ya totalitas, sehingga tidak ada yang istilahnya yang ngelatih di nomor 2 kan, atau atribut yang nomor 2 kan, tidak, karena semuanya harus balance, semuanya harus sama, sehingga hasilnya pun akan maksimal juga gitu ya. Tapi sampai sejauh ini kan ya istilahnya banyak lah pelatih muda ya, banyak banget nih pelatih muda yang baru berkecimpung, baru di dunia baris itu banyak banget yang istilahnya cuma ngikutin. Nah kalau Saka ini kan dia jalannya sendiri guys. Kenapa Rocky undang podcastnya di sini? Karena dia pun pelatih muda bisa membawahi atau bisa bikin satu yang nama jadi besar gitu. Nah itu tips itu buat pelatih muda yang baru. Tips dari saya pribadi, karena kan kalau dan biar bisa original juga loh. Iya. Ya, original terus ngikutin perpang juga gitu. Ya. Jadi di Saka itu walaupun masih anak-anak SMK kelas 2 mungkin ya. Karena targetnya kita ada, sebenarnya ini ya bocoran aja lah ya, bocoran. Enggak apa-apa, bagus saja. Ada 5 target Saka yang harus dicapai oleh seorang pelatih gitu kan. Yang pertama, anak-anak harus menguasai perpang. Menguasai perpang gitu ya, kitabnya lah gitu kan. Kalau udah menyimpang dari situ ya wayah lomba pun pasti kalah gitu kan. Itu yang pertama, harus menguasai perpang ya, walaupun hanya dasar-dasar gitu kan. Dasar-dasar, tapi dasar-dasar itulah yang membuat kita ketika melatih itu bisa fokus.
Kalau misalkan tidak tahu dasarnya, ya ngarang. Ngarang juga. Ya ketika PBB ngarang ya juri tahu sendiri, Iya. saklek ya. Ajar. Ajar. Itu yang pertama, itu menguasai perpang baik teori maupun praktek. Yang kedua, anak-anak itu dibekali atribut, harus bisa bikin atribut. Gitu. Yang kedua, anak-anak bisa bikin atribut. Yang ketiganya hafalan surat juz amma gitu kan, karena sebagai ini baru lagi nih Buffers, baru lagi nih ada lagi pelatih keren juga, harus hafal juz amma anak Saka. Ya walaupun sebenarnya tidak semua, hanya 15 surat, tapi seenggaknya kan kita tahu bahwa anak-anak kita itu dibekali tidak hanya ilmu dunia tapi ilmu akhirat juga harus dapat gitu. Karena sebagai seorang pelatih, kalau dalam hatinya belum bersih, ketika melatih dia bawanya emosi. Ambisi ketika di tempat lomba, wah serang pasukan ini, harus lawan pasukan ini. Kalau kita tidak, itu apapun nanti hasilnya kita syukuri. Tuh, salah satu untuk pelatih muda. Terus lagi? Itu. Kemudian saran dari pelatih muda untuk pelatih muda. Kemudian yang keempatnya, kita mendidik anak-anak itu, tadi kan yang pertama PBB, ya, kemudian rohaninya. Ya, peranian, atribut bisa. Kemudian yang keempatnya, kita juga ada tes ilmu bela diri. Oh ada juga. Weh, ini ngebuka, ini beneran, ini rame banget nih. Ini rame banget. Ilmu bela diri. Ilmu bela diri. Silat gitu, karate ya, gitu. Silat. Nah, silat karena kenapa silat ya, karena itu budaya asli Indonesia gitu kan. Ya di situ saya sendiri yang mengajarkan ke adik-adik gitu kan, ke pelatih-pelatih muda. Sehingga apa? Percaya diri. Tapi itu korelasinya sebenarnya nyambung nggak sih sama bikin pavor? Ada ya, gitu yang dipakai. salah satunya bisa untuk power. Di situ power keluar, kemudian titik percaya diri naik. Percaya diri naik, dan ketika menjadi seorang pelatih, kita bukan hanya menjaga diri kita sendiri, tapi anak didik. Iya. Ini anak orang nih. Ini titipan ke kita nih. Bukan, kalau ada apa-apa di sini pribadi. Iya, betul. Kalau misalkan ada apa-apa di tempat lomba, di jalan, nah, seenggaknya anak-anak kita udah ada lah seenggaknya bekal untuk jaga diri. Gitu. Oke, yang kelima nih. Gitu. Aduh. Bela diri, PBB, ya, kemudian atribut, rohani, ya, kerohanian, itu bela diri, sama apa itu? Ya, pemahaman organisasi. Pemahaman organisasi Saka itu seperti apa di dalamnya. Ya, ada Trisukses, ada apa namanya, 6 rantai organisasi. Ada. Kayak ada ya, ada RT lah gitu, macam-macam gitu kan. Nah di situ untuk membekali, Oke, salut banget nih, salut banget. Kenapa? Ini bukan depan ya. Ini karena jarang pelatih muda yang visioner. Visioner dalam arti rata-rata gue lihat ya di dunia baris sekarang itu pelatih muda adalah ambisi. Iya. Karena gue pengen lihat pasukan ini keren, pengen kayak gini. Jadi influence-nya adalah orang lain. Jadi bukan punya ini sendiri gitu. Nah, ya keren banget. Dan abis ini satu pertanyaan lagi, lupa. Satu pertanyaan lagi. Ini Q&A di IG. Gimana sih caranya pengen masuk Saka? Boleh nggak sih? Atau ada syaratnya nggak sih kalau pengen masuk ke dalam Saka? Kemungkinan besar syaratnya cuma satu, belum ada pelatihnya, itu aja. Gitu. Karena kita dibekali sama Kang Sarul itu, ya kalau misalkan udah ada pelatihnya ya jangan, kecuali pelatihnya mau mencari pelatih baru, kemudian dihubungkan ke kita, ya silahkan. Karena kalau kita ada beberapa gitu kan merebut satuan orang lain. Tapi itu kalau jadi misalnya enak, gitu. sekarang yang udah masuk awal akhir-akhir ini yang masuk, berarti itu emang anak didiknya yang minta atau emang sekolahnya yang minta? Ya, ada beberapa dari pihak sekolahnya yang minta mencari pelatih, kemudian anak-anaknya lah yang nyari pelatih gitu kan. Nyari pelatih. Ya salah satunya yang paling paling muda ini di Cililin, Semen 1 Cililin. Ya. Jadi itu ya, udah terjawab ya Buffers ya. Kalau misalnya mau masuk Saka adalah satu syaratnya adalah nggak ada pelatihnya. Karena ini bukan manajemen, bukan
perkumpulan antara satu dua sekolah, tiga sekolah. Ya. Oke, asik banget. Habis ini kita bakalan balik lagi, kita korek-korek lagi lebih dalam tentang pandangannya Kang Bayu terhadap dunia baris yang sudah jadi industri ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan nyalain lonceng notifikasi kamu supaya kamu bisa stay tune di channelnya Rocky Dania. Jangan kemana-mana, tapi Postbar podcastnya para pembaris legendaris. Masih di Postbar podcastnya para pembaris legendaris. Oke, kita masih barengan dengan Kang Bayu, owner dari Sakam Force ya. Oke, Kang, lanjut. Sekarang kita lebih global ya. Kalau tadi kita bahas sakanya, susus, prepare, dan lain-lain. Sekarang kita bahas lebih global. Pandangan Kang Bayu sebagai pelatih muda terhadap dunia baris yang sekarang udah jadi industri. Gimana nih pandangannya? Yang paling titik utama kan, kalau saya pribadi di Paskibra yang sekarang udah ya menjadi industri ini, harus berhati-hati. Berhati-hati dalam arti apa? Pergaulan sekarang itu susah dibendung ya? Ya, susah dibendung. Terlebih adanya lomba-lomba purna. Nah, ini saya pribadi gitu kan, ada anak didik saya pribadi gitu, ada yang ikutan lomba purna tapi di luar dari satuan saya, maka saya tarik. Kenapa? Karena di sana pergaulan bebas. Gitu. Jadi sebetulnya memang nggak selalu positif ya, karena ada dampaknya segala sesuatu. Sekarang jadi industri, oke lah kita catatan statistik kan 20 peserta aja, kalau misalnya ada lomba 20-30% itu perputarannya sampai 100 juta. Iya. Nah itu pandangannya berarti ke lomba purna ya, dunia baris sekarang. Ya, karena dari situ mulai timbulnya pelatih-pelatih muda adanya di situ, karena diwadahi itu, gitu. Makanya yang saya harapkan pada teman-teman sekalian, pelatih-pelatih, rekan-rekan sekalian, kita membuat lomba purna atau dikategorikannya jangan purna lah gitu. Iya. Kategorinya lombanya tingkat umum. Gitu aja. Gitu tapi kan. mungkin kalau lomba purna gitu tetap regulasinya aja sih, gitu. Regulasinya yang diperketat gitu kan. Kalau nggak boleh misalnya anak lomba purna anaknya masih sekolah misalnya, atau misalnya umurnya yang dibatasin. Lomba purna itu minimal misalnya 25 tahun ke atas. Ya, misalnya. itu kalau misalkan tingkatan purna gitu kan, tingkatan purna. Tapi purna SD juga kan bisa. Gitu kan. Gitu. Tapi makanya saya lebih setujunya kalau lomba purna itu lebih dikategorikan ke tingkat umum. Jadi mau tingkat SD melawan SMP SMA ya silakan, atau yang udah lulus SMA atau campuran. Misalkan dari Saka ada yang SMP, ada yang SMA disatuin nggak jadi masalah gitu kan. Tapi kalau misalkan berbeda satuan, ada satuan umum, satuan lain, wah itu. Jadi purnanya benar-benar murni dari sekolah itu misalnya gitu. Terkadang lebih mengutamakan kalau lomba purnanya, gitu kan. Ini lagi latihan nih, tapi izinnya kok izin latihan purna, mau kemana gitu kan. Kewajibannya dulu di sini gitu loh. Kewajibannya kan di rumahmu sendiri. Tapi gitu. ada sempet anak didik yang ada gitu. Akhirnya saya kasih pilihan, silakan mau pilih ikut di purnanya, keluar dari sini. Gitu. Kenapa? Kalau ada apa-apa mengatasnamakan Paskibra, dia masih sekolah di sini. Iya, karena kalau ada apa-apa kita yang kena gitu kan. Pasti diteleponnya kita gitu. Bisa aja gara-gara kasus kayak gitu Paskibra dibukukan. Sekolah kan saklek gitu kan. Nah, itu yang kita harus hati-hati, benar-benar hati-hati di era sekarang ini, di Paskibra sekarang ini. Aduh. Oke, itu tadi ya. Terus sekarang makin sini kan kita lomba makin banyak. Betul kan? Sebelum ada PSBB ini hampir 1 bulan itu ada beberapa kali lomba lah. Iya. Terakhir yang di IPDN aja waktu itu ya. Nah, tips dan triks dong. Tips sama trik ya. Gimana sih biar bisa bikin pasukan bagus di era dunia baris yang udah jadi industri. Sekarang kan kalau kita lihat Pavor udah hampir sama lah. Iya. Maksudnya bukan sama dalam kutip bentuk itu kemasan packaging ya, tapi
jenisnya secara global udah sama. PBB juga udah satu kitab gitu. Nah, Kang Bayu sendiri bisa jadi rising star, tembus di utama terus gitu. Nah, itu ada tipsnya nggak sih? Ya itu yang tadi Tips and trick. Kang Rocky yang tadi saya sampaikan, cukup jalani yang tadi 5 basic ini gitu. Ketika anak-anak dibekali pembekalannya aja yang kuat gitu. Ini tips dari saya aja gitu. Pembekalan yang kuat, jangan dulu ke arah-arah pingin juara gitu kan. Kalau pingin juara itu ya relatif, cukup latihan sering, kemudian ikuti perpang, udah. Sebenarnya nggak sulit-sulit amat gitu kan. Nah, hanya saja Etikanya, sikapnya attitude. itu yang harus kita sebagai pelatih mengutamakan di situ gitu. Jadi jangan sekedar mencari Belajar juga dari kejuaraan. pengalaman ya. Iya. Khawatir kan kalau dunia paskibra sekarang, makanya lebih diutamakan ke titik attitude dulu. Attitude-nya Nah, itu dulu. untuk para pelatih muda yang mau mulai merintis karir jadi pelatih, itu adalah kita benerin dulu attitude-nya. Iya. Jadi baru bisa ke Betul. yang lain-lain lah. Oke, asik banget ya. Nah, Akang punya games 3 saf 5 banjar. Oh ya, satu lagi Kang. Oh iya. Satu lagi tipsnya, satu, anak didik dikasih syaratnya satu, nurut. Itu aja. Nah, itu biar bisa nurut gimana? Nurut ketika kan ada ya diklat itu kan pasti ada, iya, bayar iya, itu kan iya, pasti iya, ada. iya. Siap Anda ini iya. siap. Ya, itu dari situ, dasarnya di situ, kalau mengingkari ya siap untuk keluar. Dan aturan yang berlaku gitu. Tapi berlaku nggak sih kalau di Saka ada punishment dan reward? Punishment dan reward misalnya. Reward Dan punishment. Ya, punishment udah jelas lah, kalau melanggar dia pasti dapat hukuman. Rewardnya juga ada mungkin. kalau reward dulu sempat ada, tapi nggak berupa uang atau apa, tapi ya berupa lencana gitu kan, dulu berupa lencana. Tapi ketika saya udah jalani itu, saya udah coba gitu kan, sama teman-teman udah coba, ternyata itu menimbulkan kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial emang sih positifnya bagus, ayo dong berlomba-lomba, itu udah juara ini, udah misalkan PBB-nya dia terbaik, dapat lencana PBB ke-1 gitu kan. Nah, itu berlomba-lomba emang bagus di situ, tapi dari awalan situ berkubu Kang. Berkubu, oh si itu mah sok ini, si itu sok ini gitu kan. Makanya kita cabut semua, sini kumpulin lencananya, cabutin semuanya gitu. Makanya kita udah tidak pakai kayak gituan, sekarang nggak pakai reward kayak gitu, cuma lebih ke ketika dapat juara gitu kan, ya kita biasanya nazar. Nazarnya apa? Kalau misalkan sekarang juara mau nyumbangin untuk ke masjid atau apa, sodako gitu. Nah itu dijalankan sampai sekarang. Keren ya. Gitu. Pelatih muda tapi dalam banget, visinya mendalam banget. Keren. Ces dulu dong. Asik banget teman-teman. Ya, oke. Kan punya game namanya 3 saf 5 banjar. Oh, siap. Ada 3 pertanyaan yang harus dijawab dan 5 pilihan yang harus dipilih. Oke. Ini dia game 3 saf 5 banjar. Oke, siap ya. Oke, yang pertama 3 saf dulu ya. Oke, pertanyaannya adalah Deg-degan nih. deg-degan. Pertanyaannya adalah apa namanya? Jadi pelatih selamanya atau berhenti ngelatih dapat impian yang tercapai? Waduh, berat Bapak berat asli ini berat. Tinggal jawab aja, ini kasih-kasihkan aja. Ya, kalau saya pribadi, saya bisa ada di titik ini karena paskibra. Kemungkinan besar saya ada di paskibra. Dari paskibra. Nah, kalau podcast pertama yang sama Kang Sugi itu, Kang Sugi bilang dia nggak akan berhenti ngelatih, Bay. Iya. Karena kalaupun, maksudnya nggak berhenti ngelatih, dia nggak akan pensiun dari dunia baris. Karena kalaupun dia berhenti ngelatih, dia masih bisa jadi guru, pembina atau orang tua murid. Iya, betul. Betul. Ya, Gitu. Dari paskibra saya bisa meraih impian saya. Keren. Oke, yang kedua. Pertanyaan kedua adalah dapat juara umum aja atau dapat kategori semua tapi nggak juara umum. Juara umum aja tapi nggak dapat kategori apa-apa, dapat kategori semua danton, pavor, personal tapi nggak juara umum. Kalau saya sih
lebih ke kategori. Kategori. Kenapa Gitu. alasannya? Karena kalau PBB ya beda poinnya paling 1-2 gitu kan. Emang sih kita nggak dapat piala juara umum yang tingginya gitu, tapi ya kita harus kuasai semuanya gitu. Jadi kalau mau jadi juara umum sebenarnya simpel, juara utama 1 udah bisa jadi juara umum, rata-rata kan Ya, kayak gitu. Tapi kalau saya pribadi pinginnya lebih ke semuanya ya kita harus kuasai Terus kuasai. Oke. gitu. Nggak hanya sebagian, nggak hanya PBB-nya Berarti, aja gitu. Juara umum is not everything lah. Ya. Tapi otomatis kalau dapat kategori pasti juara umum. Oke, pertanyaan 3 Zap yang ketiga adalah meledak produk Saka Production. Ya, meledak nih. Tapi nggak juara-juara, atau juara terus tapi Saka Production-nya mandek. Ini pilih-pilih aja. Kalau saya lebih ke Sakanya harus juara. Sakanya harus juara. Karena kalau Sakanya udah di atas, kemudian orang mengenali, Pasti ngikutin ya? pasti ngikutin lah ngikutin. gitu. Pertanyaan menjebak-jebak gimana gitu ya? Luar biasa ya, benar ini pertanyaannya. Aduh. Jadi lebih mementingkan Sakanya. Jadi buat anak-anak Saka harus sayang sama Kang Bayu. Ya, oke lanjut. 5, sekarang 5 Banjar. Pertanyaannya adalah yang pertama, Kang Sahrul atau Kang Randi? Kang Sarul lah. Kang Sahrul. Jelas. Oke. Yang kedua, S Profita atau Angkasa? Angkasa. Angkasa. Oke. Pak Wahyudin, Pak Ponpon. Beuh. Iya, nanya aja nih. Pak Wahyudin, Pak Ponpon. Dulu sih saya ke Bang Wahyudin. Iya. Sekarang saya ke Pak Ponpon. Nyari aman, nyari aman. Pertanyaannya cari aman dulu ke Bang Wahyudin, sekarang ke Pak Ponpon. Asli serius ya. Mengikuti perkembangan kalau sekarang saya lebih ke Pak Ponpon. Oke. Lanjut. Tiap-tiap Banjar 2 kali belok kanan atau belok kanan? Ini kesulitannya atau apa ini? Iya, pilih aja. Suka mana, tiap-tiap Banjar 2 kali belok kanan atau belok kanan? Saya lebih seneng ke belok kanan. Belok kanan. Kenapa? Ada artistiknya atau gimana? Sebenarnya di belok kanan ini kebanyakan orang tidak memahami. Ya. Jadi di Tidak mana kita memahami. bisa, Ya, itulah. tuh ada sensasinya. Ya, Oke. ada celah di situ untuk masuklah poin. Terakhir. Piala gede atau uang pembinaan? Ya, oh ya benar pertanyaannya nih Kang Rocky ini wah. Piala gede atau uang pembinaan yang gede? Kalau pialanya sudah banyak ya kemungkinan di uang Tuh ini pembinaan. nyaman terus ya berarti. Kalau uang Nggak, pembinaan pokoknya gini jawab. Uang pembinaan gede, piala gede. Kita aja pilih uang pembinaan gede atau gue bikin bingung aja. wah. Kalau sekarang uang pembinaan Uang gede. pembinaan gede, nggak apa-apa. Karena hampir dari 7 pelatih yang udah di podcast, jawabnya semua uang pembinaan. Karena Kalau piala kan buat sekolah. Iya. Sekolah. Kalau gede-gede gitu juga kan. susah bawanya. Nah, itu pertama itu. Waktu itu juga bawa ya cukup gede. Ya, Susah. ada yang retak gitu Iya. kan, marmar gitu kan, dibawa retak sampai sekolah. Kan nggak enak juga Tapi gitu. kalau uang pembinaan gitu dibalik lagi ke anak-anak atau gimana? Kalau saya uang pembinaan tidak pernah buat saya, Kang. Uang pembinaan tidak pernah buat saya, semuanya murni untuk anak-anak, silakan digolangkan. Gitu. Kalau misalkan juara, Tapi tetap dengan kontrol kita dong ya. ya tetap dengan kontrol kita, mau digunakan untuk apa, tinggal anak-anak membuat ya rundownnya aja. Saya mau buat ini Kang, gini, mau digolangkan untuk ini, sebagian diinfakkan, sebagian untuk ini dan lain-lain. Gitu. Asik banget pertanyaan kita hari ini. Yang terakhir, Akang mau nanya harapannya untuk dunia baris dan ada nggak sih impian yang belum tercapai atau mau dicapai nih? Ya, Ini. yang pertama harapannya di dunia baris, yang keduanya impian yang belum tercapai. Pengen apa gitu ntar ke depannya? Siap. Harapan saya di dunia baris berbaris yang utama adalah saya ingin memberikan yang terbaik untuk dunia baris berbaris. Kemudian saya ingin menjadikan Paskibra ini wadah, Wadah. tidak seperti halnya ya tidak hanya seperti pramuka,
tapi kita itu sebenarnya punya potensi yang besar. Iya, besar banget, banget. Dan kita harus bisa kan, kita harus bisa. Saya udah coba masuk juga ke DPR, ke Komisi 1 juga, udah coba ngobrol, ya ada saudara saya di sana. Ya, mudah-mudahan gitu kan saya bisa memberikan ya support yang terbaik, sumbangsih itu andil lah untuk. Impian yang pengen ngapain sih nanti ke depannya? Pengen bikin apa gitu atau pengen apa gitu di Saka? Saya pingin di Saka ini anak-anak tidak perlu mencari kerja. Saya pingin membuat satu divisi, yang divisi ini nanti isinya adalah anak-anak paskibra semua. Itu impian saya. Itu impian saya, sehingga anak-anak tidak dipekerjakan seperti ya buru-buru di pabrik gitu kan ya. Memang kamu ini jiwa sosialnya tinggi ya, waktu kan update juga bakti sosial terus. Betul. Jadi impiannya adalah pengen punya wadah kerja untuk anak-anak Saka ke Iya, depannya. betul, keren. sangat keren ya. Terima kasih Kang Bayu. Siap. Oke, hari ini terima kasih udah ngeluangin waktunya datang ke studio yang sederhana ini. Jangan lupa anak Saka untuk subscribe, like, share dan nyalain lonceng notifikasi ya. Untuk bisa, dan juga berdoa supaya pandeminya cepat beres, biar kita bisa jajan sosis lagi, jajan spaghetti lagi, biar lomba lagi, dan kita berkompetisi dengan silaturahmi. Iya, betul. Oke, Daniel pamit, Kang Bayu juga pamit dari Postbar podcastnya para pembaris legendaris. Gabungan Saka Bos.